Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Anggi Rizky Arfiansyah di channel YouTube gue Anggi Arfiansyah tentunya. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 masih. Kita mau bahas apa ya? Akhir-akhir ini lagi rame dengan Kaesang. Aduh, Kaesang mencalonkan diri sebagai wali kota Depok. Di satu sisi bisa berdampak baik mungkin buat Depok. Di satu sisi kita nanti bakalan kehilangan hal-hal yang funny dari Depok. Karena mungkin kalau Depok dipegang dengan orang yang benar. Tapi gak tahu juga sih Kaesang bakalan jadi orang yang benar atau tidak. Tapi dari track record keluarganya sepertinya dia akan menjadi pemimpin yang baik dan benar ya. Tapi lu takut gak sih? Gue sih takut ya. Walaupun gue gak merasakan Indonesia Orde Baru, tapi kayak pemimpin di beberapa daerah Indonesia, apalagi Indonesianya juga pernah dipimpin oleh bapaknya. Indonesia dipimpin oleh keluarga tuh takutnya jadi kerajaan lagi gitu. Takutnya doang. Tapi overall sih sampai selama ini ya keluarganya sih kerjanya baik dan benar gitu. Mau si Bapak Jokowi di Indonesia ya minus-minus tipis-tipis, mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak dilihat oleh warga ya kita tutup mata aja lah, kita nggak tahu juga ya kan, kita bukan orang dalam. Tapi untuk pekerjaan yang kelihatan di depan masyarakat sih ya overall bagus semua ya. Pembangunan ya bisa dibilang mulai merata. Ya mungkin tetap lah pasti beda jauh Pulau Jawa sama pulau-pulau yang lainnya. Tapi seenggaknya daerah-daerah lain udah ada start lah untuk melakukan pembangunan gitu. Ketimbang mungkin di pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Di pemimpin yang era Pak Jokowi mungkin rada signifikan. Ini gue bukan mendukung keluarga Pak Jokowi juga ya. Gue sih udah yang kayak gak peduli ya siapa yang mau pemimpinnya. Karena belajar dari Jakarta gue capek kayaknya ngikut-ngikutin pemilu. Jakarta tuh udah berapa kali akhir-akhir ini Jakarta tuh selalu jadi batu loncatan untuk para pemimpin-pemimpin yang mau jadi presiden. Capek saya tuh. Baru menang pemilu, wakilnya ditarik jadi capres dulu. Cawapres dulu. Sekarang masa periodenya belum kelar, udah mau nyapres aja. Terus Jakarta gue agak tahu nih siapa gubernur Jakarta sekarang. Seorang pemimpin yang dia jadi pemimpin bukan karena dipilih oleh rakyat, tapi karena ya naik aja gitu. Pak Heru apa gitu namanya, gue juga lupa. Macet jadi banyak lagi. Belum tahu nih musim hujan nih. Ntar kalau musim hujan gercep gak nih penanganannya nih. Gue ngeri ya nih Jakarta banjir lagi nih. Trisakti tenggelam. Terus si Kaesang tuh, Mas Kaesang ya. Kita gak boleh Kaesang aja. Harus pakai Mas. Karena sebentar lagi dia kemungkinan akan jadi wali kota Depok. Akan sangat mungkin bakalan sangat membawa pengaruh baik untuk Depok, setidaknya dalam cara pola pikir ya. Tapi nyampe gak sih kalau misalkan ganti pemimpin terus pola pikir warganya jadi semakin maju atau semakin terbuka gitu? Karena dia harus mewakili warga-warga Citaim ya sih. Margonda sih udah melek teknologi lah pasti. Ya anak-anak mudanya sih
melek teknologi sih. Cuman kadang rada norak sedikit emang warga-warga, dan saya tidak mengatakan warga Depok buruk ya. Tapi emang kita beda sudut pandang aja. Dan sudut pandang yang beda kan kadang ada suka gesekan ya. Tapi masih bisa diterima lah Depok. Depok tuh untuk ya setidaknya dengan kalian ganti pemimpin, semoga aja peluang kalian untuk masuk detik.com, Lambe Tura dan lain-lainnya tentang berita-berita yang funny sedikit berkurang lah. Tapi balik lagi itu ya, Pak Jokowi ini kan keluarganya semuanya jadi pemimpin gitu, pemimpin daerah, pemimpin negara gitu. Si anaknya Mas Gibran pemimpin wali kota Solo, terus menantunya Pak Bobi jadi wali kota Medan ya, wali kota. Terus si Mas Kaisang nih mau naik jadi wali kota Depok. Dan digadang-gadang partai yang mewakili Mas Kaisang ini adalah PSI. Ya Allah. PSI mengambil alih semua keputusan yang ada di Depok. Fanny ketemu Fanny. Iya. Yeah. Double punchline. Aduh. Tapi seru sih melihat. Gue sih penasaran ya dengan adanya pemimpin anak muda di berbagai daerah, terutama di Depok mungkin ya, akan membawa perkembangan seperti apa gitu, akan membawa perubahan seperti apa gitu. Apakah makin dicintai oleh masyarakatnya, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju, terbuka. Tapi gue takutnya kalau misalkan Mas Kaisang naik jadi wali kota Depok, terus Depok menjadi kota yang maju, harga tanah di sana nanti mahal-mahal Mas. Kita warga Jakarta, anak-anak milenial ini nanti mau beli rumah makin susah kita. Karena pilihan kita nih untuk saat ini ya ke pinggiran Jakarta, kalau agak ke Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau tanah harga Depok makin mahal, nanti kita makin kegeser ke Bogor, ke Jonggol. Jonggol tuh masih Depok ya. Nanti kita lama-lama makin menjauh dari ibu kota, Mas. Tolonglah Mas, nanti kalau misalkan Mas Kaisang jadi wali kota Depok, tolong pertahankan harga tanah di Depok tetap murah Mas, agar kami warga-warga anak-anak milenial ini masih tetap sanggup untuk membeli rumah di Depok. Karena bagaimanapun, walaupun sudut pandang warga Depok sungguh-sungguh sangat funny ya, tapi Depok tuh menurut gua ya lokasi yang sangat baik lah. Lebih baik ketimbang sekitaran Jakarta yang lainnya. Entah itu Tangerang, entah itu Bekasi. Karena dari suhu enak, Depok adem cuy. Dekat Bogor soalnya kan, dekat gunung. Terus kayak asri gitu. Depok tuh kayak asri gitu. Pokoknya dari gue ya yang tinggal di Jakarta, begitu dengar kata Depok tuh kayak banyak pohon, adem, pagi masih banyak burung gitu. Kayak buat hari Minggu, sarungan, belum mandiin burung tuh Sunday morning vibe-nya tuh dapet gitu Depok. Ketimbang Tangerang dan Bekasi gitu. Kayak Tangerang dan Bekasi tuh kayak di telinga gue sih kayak udah brong banget gitu, kayak udah rusuh banget.
kayak udah ya hampir-hampir kayak udah mau jadi Jakarta lah, metropolitan juga. Kalau Depok tuh masih asri karena dekat Bogor mungkin ya. Ke puncak juga jadi deket kita kalau ke Depok. Gue tuh pengen punya rumah di Depok. Biar kalau misalkan main ke puncak pulangnya nggak ke Jakarta, udah pulangnya ke Depok. Biar cepet gitu. Karena capek ngandelin macetnya. Apalagi kalau lewat jalan raya Bogor, naik motor, ampun, pegel ya. Apalagi hari Minggu, Minggu sore ke Minggu malam, aduh, nggak sanggup gue. Tapi mungkin ya PR-nya adalah macet sih pasti ya nggak bakalan bisa hilang ya. Apalagi kalau udah mau masukin perbatasan Jakarta tuh pasti biang macet tuh, waduh, nggak ada lawan tuh. Sama tempat hiburan kali ya di sana tuh. Hiburan di sana tuh funny, belum maksimal lah, belum memadai. Mungkin kan kedepannya pasti bakalan banyak orang Jakarta yang tinggal di Depok gitu, sekitaran Depok. Pasti habit Jakarta pasti bakalan kebawa ke Depok, entah itu cepat atau lambat ya. Pasti butuh mall yang speknya mungkin kayak Central Park lah. Central Park tuh udah mall paling enak banget menurut gue ya. Jadi setidaknya ada satu mall di Depok yang speknya kayak Central Park, yang dimana baju-bajuan banyak, lo mau nyari fashion banyak, mau nyari makanan banyak, mau nyari jajanan cemil-cemilan banyak, minuman banyak, terus kalau mau nyari segala macem tuh ada di Central Park gitu. Mau nyari yang taman kosong ada gitu, enak tuh. Semoga nanti Depok ada tempat kayak Central Park lah, biar kita nih warga-warga Jakarta yang bakalan ke pinggir-pinggir sana ada tempat nongkrong gitu. Karena kan kalau di Tangerang tuh udah lumayan terwakili oleh Summarecon, Mall Serpong. Terus di Bekasi juga diwakili oleh Summarecon, yang di Bekasi apa sih? Gading ya, Gading Serpong. Apa sih? Gading, gue lupa lah namanya, itulah pokoknya Summarecon Bekasi ya. Tuh, jadi kita butuh gitu. Masa ya walaupun nggak perlu Summarecon juga ya, semoga aja grupnya Central Park yang buka di Depok sana kayak seru sih. Karena gue juga pengen punya rumah di Depok. Tolong Mas Kaisang, dibangun lah Depok itu. Tapi sebisa mungkin saya beli tanah dulu di sana. Nggak apa-apa lah, Citayam nggak apa-apa deh. Dan tolong perbaiki pendidikan di sana mungkin kali ya. Karena bagaimanapun yang lucu-lucu, perbuatan lucu mereka itu ya pasti backgroundnya adalah dari pendidikan dan dari tongkrongan sih, pasti lingkungan. Jadi mungkin kalau pendidikannya udah semakin membaik, pasti tindakan-tindakan yang mereka lakukan pasti akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin kedepannya tidak akan ada lagi tuh salah sangka warga ketipu oleh 2 orang warga yang ngeprank satu RW, ada bahkan satu Indonesia, ada babi ngepet padahal dia beli di online babinya, aduh itu lucu banget sih. Satu Indonesia loh kita loh, hampir kena prank loh. Karena itu masuk Detik, masuk Lambe Tura, masuk kompas.com. Dan kita juga warga Indonesia ikut percaya loh. Karena bagaimanapun babi ngepet adalah siluman khas Indonesia. Jadi kita pasti masih percaya. Tapi ternyata itu adalah ulah dari 2 onggok manusia yang beli babi di online. Aduh. Ya semoga Bapak Kaisang, asik Bapak Kaisang, Mas Kaisang, pasti dia tidak mau dipanggil Bapak nanti ketika jadi wali kota. Gue sih feeling Mas Kaisang menang ya, mutlak kayaknya di Depok.
Tapi ya semoga segala keputusan Mas Kaisang ketika nanti jadi pemimpin Depok tidak dipengaruhi oleh partai-partai di belakangnya, walaupun itu sangat sulit. Ya semoga saja lah. Kita doakan yang terbaik untuk Depok dan warganya dan lingkungannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Telah menemani saya mengobrol ngalor ngidul tentang warga Depok dan masa depan Depok. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share video-video saya yang lainnya dan juga video ini. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, di komen. Komen baik boleh, komen buruk silahkan, kritik, saran boleh. Atau kalian juga bisa mengirimkan email, mengirimkan pertanyaan kalian atau request kalian mau bahas apa di email gua. anggiarfiansyah@gmail.com, silakan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.